Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Safitri, NIM 7211419191 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Akan mempresentasikan bab 4 tentang pengguna dan pengembang sistem untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan, yaitu sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan kelima, sistem informasi di tingkat lebih rendah. Dalam kerangka tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis. Yang selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Yang pertama, sumber daya informasi yang terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi yang pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Kemudian selanjutnya ada spesialis informasi. Yang pertama ada analis sistem, yaitu orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumen tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada administrator basis data yang tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Dan kemudian ada spesialis jaringan yang bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber data komputasi yang menyebar. Kemudian ada programmer yang menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian terakhir ada operator, yaitu orang yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu perusahaan tersentralisasi, biasanya perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem baru, dan beberapa orang lainnya memelihara sistem yang sudah ada. Tahun 1970-an dan tahun 1980-an, beberapa perusahaan itu mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan dipublikasikan. Banyak daerah menunjuk seorang direktur informasi divisi atau Divisional Information Officer atau DIO untuk mengelola sumber daya informasi di area-area tersebut. Kemudian selanjutnya struktur organisasi inovatif. Para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif. Yang pertama ada model sekutu, adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Kemudian ada model platform, adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Kemudian yang terakhir ada model berskala, menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, karena dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya piranti keras. Dan yang terakhir, karena piranti lunak siap pakai. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Berikut adalah keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Dan berikut adalah risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Kemudian, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Dan kemudian hilangnya integritas data,
hilangnya keamanan, dan yang terakhir hilangnya kendali. Yang selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama, pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan komputer atau komputer literasi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem. Dengan cara yang sama, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis keahlian pengembangan yang berbeda dan memiliki arti penting. Meskipun keahlian ini dapat dipelajari, setiap individu biasanya memiliki kemampuan yang berbeda yang berasal dari bakat alamiah dan proses pembelajaran yang menyempurnakannya. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian berkomunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Yang selanjutnya, mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Vendor-vendor seperti knowledgebase.net menjual piranti lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari piranti lunak siap pakai. Selanjutnya, otomatisasi kantor atau office automation. Meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Keunggulan dari otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian terdapat pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Contohnya, menggunakan email untuk berkomunikasi dan pemecahan masalah lainnya, dan melakukan konferensi video untuk saling menghubungkan. Yang selanjutnya, kantor maya. Konsep kantor maya dimulai dengan adanya telecommunicating, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Telecommunicating adalah istilah yang diperkenalkan karena sepertinya merupakan salah satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Kemudian hoteling. Fokus telekomunikating yang pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah, sekarang telah meluas hingga meliputi karyawan yang datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Konsep ini diberi nama dengan hoteling, dan ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Berikut adalah keuntungan kantor maya dan kerugian kantor maya. Keuntungan kantor maya, di antaranya biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Kemudian kerugian dari kantor maya, yang pertama moral yang rendah, dan yang kedua kekhawatiran akan risiko keamanan. Yang selanjutnya adalah organisasi maya, atau virtual organization, di mana operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat oleh lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik dengan konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Istilah ekonomi 3.1 diberikan untuk menjabarkan industri tersebut. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang, lebih lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Yang selanjutnya adalah menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembang. Tidak hanya pekerjaan pengembang saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Organisasi tidak lagi membentuk fisik yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada satu titik lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya di mana pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.